Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ramdhani, 11/2021-016, dan rekan saya Gevira Ariandra dengan ARP 11/2021-026. Di sini kami akan membuat sebuah video mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah bagian dari pemenuhan untuk memenuhi tugas besar yang telah diberikan kepada kami. Dan kami juga dibimbing oleh dosen pembimbing Insinyur Istamaji MT. Sebelum kita memulai ke pembahasannya mengenai judul yang kita ambil mengenai insiden kecelakaan karena kesalahan pemasangan kabel optik, mari kita simak video mengenai berita akibat kecelakaan fiber optik. Mari kita simak videonya di slide selanjutnya. Inilah lokasi kejadian kecelakaan yang menimpa seorang mahasiswa bernama Sultan Rifat Al-Fatih lantaran terkena kabel fiber optik yang menjuntai di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada Januari lalu. Meski sudah tidak terlihat kabel dan tiang penyangga kabel melintang yang berada di jalan pada saat korban kecelakaan, namun beberapa kabel justru terlihat menjuntai pada bagian kiri jalan yang membahayakan bagi pengendara. Tidak hanya itu, sejumlah kabel terlihat menjuntai di depan rumah yang berada di pinggir jalan. Untuk diketahui, pada Januari lalu Sultan Rifat Al-Fatih menjadi korban kecelakaan karena terkena kabel fiber optik yang melintang di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, 7 bulan sudah korban masih diharuskan untuk rutin memeriksa kesehatan dikarenakan mengalami putus pada bagian tulang muda bagian di leher sehingga tidak dapat berbicara dan tidak bisa hidup kembali normal. Oke, setelah pemberitaan video tadi bahwa terjadi kecelakaan akibat pemasangan kabel optik yang semrautan mengakibatkan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka Jakarta mengalami kecelakaan dan mengakibatkan tenggorokannya terkena oleh fiber optik dan tidak bisa kembali normal seperti biasanya. Sebelum kami memulai ke pembahasannya lebih dalam, kami ingin memperkenalkan dulu mengenai kabel optik itu seperti apa. Oke, pengenalan kabel optik. Sebagai tulang punggung komunikasi modern, kabel optik telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, penggunaan kabel optik juga membawa resiko terkait K3 yang perlu diperhatikan dengan serius. Oke, setelah kita memahami yang namanya pengenalan kabel optik, di sini memang kabel optik itu sangat berguna untuk kemajuan komunikasi modern. Akan tetapi apabila pemasangannya tidak sesuai dengan prosedur tanpa perizinan yang jelas, asal masang itu akan mengakibatkan kecelakaan kepada masyarakat di sekitar. Oke, untuk selanjutnya di sini ada video mengenai animasi kecelakaan terjadi akibat kabel optik itu sendiri. Mari kita simak videonya di slide berikutnya. Sementara itu, pihak PT Bali Towerindo selaku pemilik kabel menilai tidak ada kelalaian karena rutinitas perawatan dilakukan dengan baik. Dari investigasi, pihak perusahaan menjelaskan kabel di lokasi kecelakaan di Jalan Pangeran Antasari diduga tertarik. Sementara itu, pihak PT Bali Towerindo selaku pemilik kabel menilai tidak ada. Sudah terlihat itu pihak PT Bali Towerindo selaku pemilik kabel menilai tidak ada kelalaian karena rutinitas perawatan dilakukan dengan baik. Dari investigasi, pihak perusahaan menjelaskan kabel di lokasi kecelakaan di Jalan Pangeran Antasari diduga tertarik. Sementara itu, pihak PT Bali Towerindo selaku pemilik kabel menilai tidak ada kelalaian karena rutinitas perawatan dilakukan dengan baik. Dari investigasi, pihak perusahaan menjelaskan di sini juga ada statistik dan kasus kejadian mengenai kecelakaan akibat K3 dari kabel optik. Oke, dalam beberapa tahun terakhir tercatat peningkatan kejadian kecelakaan terkait K3 pada instalasi dan pemeliharaan kabel optik. Data menunjukkan bahwa kesadaran terhadap K3 itu perlu ditingkatkan lagi. Nah, seperti dilihat pada gambar, di sini ada tabel statistik bahwa di setiap tahunnya jumlah kasus jenis K3
pada kabel optik ini memang sering menurun. Akan tetapi kita juga harus terus berbenah agar kejadian tersebut tidak akan pernah terulang kembali. Oke, di sini juga ada solusi akibat solusi ketiga pada kabel optik. Pelatihan dan kesadaran, mendidik para pekerja tentang bahaya potensial dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Prosedur yang aman, menetapkan prosedur kerja yang ketat untuk menghindari kecelakaan yang berdampak terhadap lingkungan sekitar. Oke, di sini juga ada yang namanya perizinan. Pastikan sebelum memasang kabel optik diperlukan perizinan agar pemasangan kabel tersebut tidak membahayakan dan tentunya tidak mengurangi keindahan tata kota tersebut akibat kemarautan. Dengan adanya perizinan ini membuat keamanan lebih terjamin. Seperti video yang telah kami tampilkan tadi, memang perizinan sudah baik dan sudah mematuhi yang namanya standar operasional untuk pemasangan kabel optik itu sendiri. Akan tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti di gambar animasi tadi yang ada truk yang bermuatan lebih mengakibatkan terkena kabel optik dan menimbulkan korban jiwa. Jadi kesimpulan yang kita dapat dalam peristiwa tersebut adalah dalam rangka menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi, perhatikan serius terhadap ketiga pada kabel optik yang sangat penting. Dengan menerapkan solusi yang telah dijelaskan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan efisien. Maka daripada itu, kepada masyarakat atau pihak tertentu agar lebih memperhatikan ketiga supaya tidak menimbulkan korban jiwa di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.